Apa Fir'aun itu intinya? Fir'aun itu togho. Apa togho itu? Melampaui batas. Jadi kalau kita memberikan kritik juga melampaui batas, kalau kita cinta harta juga melampaui batas, kalau kita melakukan sesuatu juga toghiyah melampaui batas. Sifat-sifat melampaui batas itulah namanya sifat Fir'auniyah yang bekerja sama dengan nafsu, namanya al-ammarah bisu. Itu ada dalam diri kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'd. Masih dari permintaan Mas Didik atau Gus Didik dari Gading yang ingin minta penjelasan tentang Fir'aun dalam konsepsi filsafat, tasawuf, dan thariqah sesuai dengan kajian saya. Jadi begini, kalau kita mengkaji filsafat lalu diintegrasikan dengan tasawuf dan dipraktekkan dengan ilmu thariqah, bahasa saya adalah bahwa filsafat itu cara berpikir apa, bagaimana, untuk apa. Lalu tasawuf itu adalah cara berhati, yaitu hati kita, yaitu iman, ilmu, nikmat, dan takwa. Berpikir kita apa, bagaimana, untuk apa, lalu kita integrasikan ke dalam hati kita, yang di situ ada iman, ilmu, nikmat, dan takwa. Untuk apa? Untuk mengendalikan nafsu kita, dikontrol oleh iman, ya, dicek juga oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, kemudian selalu diawasi oleh takwa, semua dalam dada kita. Nah, agar supaya apa? Agar supaya nafsu itu tidak mendominasi kita, sehingga nafsu itu benar-benar bisa dipimpin oleh iman, selalu dikontrol oleh ilmu dalam dada kita, dirasakan oleh nikmat kita, dan juga selalu dicek oleh takwa yang ada dalam dada kita. Agar supaya nafsu itu kemauan yang kita, gerakan mulut kita, gerakan kita melakukan satu kritikan kepada orang lain itu tidak lepas kontrol, tidak lepas dari iman. Tapi semuanya dalam kerangka kasih dan sayang, karena hanya orang yang menggunakan iman yang bisa kasih dan sayang. Kalau kita tidak dipimpin oleh iman, lepas dari ilmu, maka nafsu kita yang akan menguasai, sehingga rasa iman, rasa kasih itu tidak memimpin kita, yang ada adalah kebencian. Baiklah, bagaimana dalam konteks Fir'aun, yang dalam artian filsafat, tasawuf, dan thariqah itu tadi adalah bahwa hendaknya Fir'aun itu memang ada. Kejadian Fir'aun diceritakan dalam Quran kan memang ada. Dalam surat Toha, surat ke-20 ayat berapa itu? 24, 25, dan seterusnya itu. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Itu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan seterusnya itu. Bahwa Musa disuruh pergi ke Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Lalu Musa minta kepada Allah agar dilembarkan dadanya, ya. Qala rabbi shrah li sadri, minta dimudahkan urusannya, minta agar lisannya itu bisa menyampaikan secara baik, ya, tidak peletotan dan lain sebagainya. Nah, Fir'aun dan Musa memang ada dalam sejarah. Tapi bagaimana? Tapi sifat Fir'aun dan juga Musa itu ada dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, apa Fir'aun itu intinya? Fir'aun itu togho. Apa togho itu? Melampaui batas. Jadi kalau kita memberikan kritik juga melampaui batas, kalau kita cinta harta juga melampaui batas, kalau kita melakukan sesuatu juga toghiyah melampaui batas. Sifat-sifat melampaui batas itulah namanya sifat Fir'auniyah yang bekerja sama dengan nafsu, namanya al-ammarah bisu. Itu ada dalam diri kita. Apa itu jelek? Tidak jelek kalau dia dimusakan.
Apa dimusakan itu? Dikontrol atau dipimpin oleh ilmu dan iman. Lalu dicek selalu oleh rasa nikmat kita dan selalu diawasi oleh takwa dalam dada kita. Jadi Fir'aun itu tidak jelek gitu loh. Fir'aun itu potensi, realitasnya Fir'aun lah yang membangun peradaban. Bagaimana Mesir kuno itu sudah ada bahkan penemuan kertas pertama lalu disebut dengan papirus ya kalau nggak salah. Itu berasal dari pohon yang ada di Sungai Nil itu ya, namanya papirus ya. Namanya menjadi kertas papirus. Dan juga peninggalan Maharon apa itu piramida budaya dan lain sebagainya itu Fir'aun. Nah itu masa lalu. Nah sifat Fir'aun lalu dan Fir'aun ini harus dipertemukan dengan Musa. Fir'aun dalam dirimu ya, harus dipimpin oleh Musa dalam dirimu. Maka kalau Fir'aun adalah materialistik hedonistik, yaitu filosofis kan dia berpikir apa bagaimana untuk apa, itu materialistik hedonistik. Bagaimana dia harus dibawa kepada iman, ilmu, nikmat, dan takwa sehingga menjadi spiritualistik. Jadi materialistik, hedonistik dibawa, dipimpin kepada spiritualistik, itulah ajaran agama Islam sebenarnya. Bagaimana Musa dan Fir'aun ini bersatu atau Fir'aun dan Musa ini bersatu dalam tatanan kehidupan keterpujian yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Begitulah. Jadi kalau kita mengkaji tasawuf itu tidak mengkaji orang lain, maka Fir'aun itu ada dalam diri kita, Musa juga ada dalam diri kita. Maka tidak bisa kita misalnya mengatakan bahwa si pejabat itu Fir'aun, lalu saya Musa. Tidak bisa. Kamu juga Fir'aun, kamu juga Musa. Tergantung kamu menggunakan apa. Misalnya Pak Jokowi itu apakah Fir'aun? Pak Jokowi Fir'aun dan sekaligus juga Musa gitu loh. Tergantung gitu. Kalau Pak Jokowi itu dalam membangun memimpin pemerintahan yang sedemikian rupa itu saya kira Fir'aun itu. Tapi dia juga Musa. Kenapa? Tidak sakarepe dhewe toh. Jadi artinya apa? Karepe yang terlalu itu semangat untuk membangun mensejahterakan rakyat itu dia kan apa bukan untuk kepentingannya dia gitu, tapi kepentingan bersama sehingga dia juga Musa. Nah, maka Fir'aun dan Musa ini menjadi Muhammad keterpujian, menjadi adil dan makmur dan seterusnya. Tentu puncaknya manusia itu tidak ada puncaknya ya nanti gitu. Maka sekali lagi Musa itu bukan di luar, Fir'aun bukan di luar diri kita, tapi Fir'aun dalam diri kita. Demikian juga Musa ada dalam diri kita. Artinya apa? Musa atau Fir'aun harus dipertemukan dengan Musa agar supaya ia menjadi Abu Bakar, agar supaya ia menjadi Umar, agar supaya ia menjadi Utsman, dan agar supaya ia menjadi Sayyidina Ali, dan puncaknya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fir'aun dan Musa bersatu, lahirlah pribadi Muhammad keterpujian, lahirlah pribadi Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada guna dan faedahnya. Jadi sekali lagi, kaji tasawuf bukan mengkaji orang lain, tapi mengkaji diri kita. Fir'aun adalah dirimu, maka bagaimana Fir'aunmu itu kau musakan agar supaya, tapi bukan dihilangkan, dikasih spirit. Fir'aun yang masih materialistik, hedonistik itu bagaimana dispiritualisasi oleh Musa sehingga melahirkan pribadi keterpujian al-akhlak li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.